Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka bergerak ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore. Apa kabar, Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Ratih, pekan ini termasuk pekan yang cukup singkat karena ada cuti bersama di Kamis dan Jumat. Dan dalam 2 hari terakhir, indeks harga saham gabungan volatilitasnya cukup tinggi. Tapi di perdagangan hari ini level 7.100-an masih mampu dipertahankan. Analisis Anda? Baik, jadi untuk IHSG sendiri ya, memang di dalam beberapa minggu ini mengalami volatilitas yang cukup besar karena memang asingnya juga masih outflow di pasar ekuitas kita. Bahkan di bulan April sendiri kemarin untuk asing masih catatkan net sales sekitar 20 triliun rupiah. Kemudian masih terjadi juga di hari kemarin ya, penutupan di closing tanggal 6 Mei juga asingnya masih outflow sekitar 3 triliun khususnya untuk di big banks. Jadi kalau kita lihat untuk IHSG sendiri, ini memang cenderung beberapa hari terakhir ini bukan ditopang oleh sektor perbankan big caps nih pergerakan harganya ya. Untuk IHSG mungkin buat secara sentimen positif kita lihat sih GDP kita yang juga positif di kuartal 1 tahun 2024 yang tumbuh sekitar 5,11% ya. Ini jadi penopang juga nih pergerakan IHSG, makanya hari ini cukup koreksi tapi koreksinya nggak terlalu dalam. Ya walaupun perdagangan bursa cukup singkat ya di minggu ini cuma 3 hari. Untuk support dari IHSG yang mungkin bisa dicermati oleh investor itu di level 7.000 ya, di area psikologisnya sebenarnya kalau kita lihat secara support, dan untuk area resistennya masih dalam resisten di level 7.200. Itu untuk support dan resisten IHSG dan juga tadi beserta katalis pendukung IHSG. Baik, untuk esok hari terakhir perdagangan di pekan ini biasanya para investor lebih ke arah mengamankan posisi, mengamankan portofolio Ibu Ratih. Apakah tekanan masih akan terus berlanjut untuk perdagangan esok hari? Level 7.100-an masih cukup kuat sampai sejauh ini. Ataupun mungkin level 7.000-an yang sudah Anda sebutkan dari sisi support, tampaknya mungkin akan kembali disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Baik, jadi untuk saat ini dengan katalis yang sebenarnya positif ya, kalau kita lihat secara global pun positif. Kemarin di US punya data tenaga kerja juga udah mulai melemah sehingga mengindikasikan inflasinya ada potensi untuk mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari China juga kan PMI manufakturnya udah mulai ekspansif dari awal tahun ini. Kemudian PMI manufaktur kita juga ekspansif 30 bulan beruntun ya. Harusnya sih secara domestik dan juga global katalisnya positif ya untuk IHSG. Jadi ya ada potensi besar untuk IHSG masih tertahan di atas 7.000, di area psikologisnya di 7.000, dan yang terdekat sih di sini untuk supportnya di 7.100 ya. Baik, hari ini Bu Ratih lagi-lagi perbankan big cap atau sektor keuangan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Rotasi dari sisi pelemahan dalam kembali terjadi hari ini BBRI dan BBNI yang cukup mencolok pergerakannya. Langsung saja kita ke BBRI, analisis dan rekomendasi Anda. Hari ini melemah kembali di 1,88% dan ditutup di level 4.700 dan tadi sempat ke 4.600. Analisis Anda kalau kita bandingkan dengan level all time high yang sudah disentuh di perdagangan sebelumnya. Baik, memang untuk perbankan big caps ya di beberapa minggu terakhir ini setelah rilis laporan keuangan itu dinetsel oleh asing ya cukup besar. Tadi kita lihat untuk asing sendiri secara di bulan April sendiri itu netsel sekitar 20 triliun. Di mana itu di sebagian besar di saham big banks. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen. Kemarin juga Bank Indonesia baru rilis terkait dengan suku bunga yang naik 25 bips. Kemudian kita lihat hal ini pastinya akan membuat interest expense dari beberapa emiten sektor perbankan. Kemudian juga kualitas aset dari emiten sektor perbankan itu akan mengalami pelemahan gitu ya, di tengah nilai tukar rupiah, di tengah Bank Indonesia naiknya suku bunganya cukup masif. Dan apakah masih menarik untuk akumulasi BBRI untuk saat ini? Kalau kita lihat secara teknikal sih harga sahamnya masih cenderung bearish ya, belum ada potensi reversal dalam jangka pendek. Jadi kalau kita lihat ini secara
teknikalnya juga mengikuti ya kinerja keuangan Big Bank yang cukup terkoreksi dalam secara Q1Q-nya, secara bottom line dari sisi net income-nya. Tapi kita lihat untuk BBRI apakah udah menarik untuk dikoleksi, saya rasa masih ada potensi penurunan sampai ke level supportnya di 4.550. Jadi strategi bisa buy on weakness ya di level tersebut di 4550 buat yang mau akumulasi BBRI dicicil beli aja. Baik, Itu untuk area BBRI. Jadi kita belum lihat ada potensi reversal sih dari Big Banks. Khususnya oke. untuk BBRI juga. Baik, support yang mungkin bisa diperhatikan untuk BBRI dan apakah posisinya sudah jenuh jual atau belum, Ibu Ratih? Kalau kita lihat dari posisinya sebenarnya udah jenuh jual ya, udah oversold. Dia dilihat dari stokastiknya juga udah oversold. Kemudian kita lihat dari MACD baris sebelumnya juga udah melemah terbatas. Jadi kita lihat sih secara teknikal harusnya ini udah jenuh jual. Ya tapi kita melihat tadi balik lagi aslinya masih outflow di Big Banks. Kemudian kita lihat secara teknikal juga belum ada potensi reversal ya dalam jangka pendek. Jadi memang untuk saat ini supportnya udah mulai kelihatan sih ya di Ya. area 4.700. Tapi kita lihat ada potensi nih masih penurunan ke level 4.550 gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu dulu wait and see gitu ya, tunggu buy on Baik. weakness. Jadi Tapi Anda di masih optimis tidak untuk BBRI karena pemberitaan terbaru JP Morgan ini menaikkan posisi dari BBRI dari neutral ke overweight, Ibu Ratih? Baik, untuk apakah menarik untuk diakumulasi? Ya, tadi saya mention buat teman-teman yang punya misalnya uang nganggur gitu ya, mungkin bisa di buy on weakness, dicicil beli. Oke. Karena kalau kita lihat sebenarnya ada potensi kan rupiah kita juga udah mulai terapresiasi lagi. Nah, ini harus jadi katalis positif untuk BI nantinya akan cut mereka punya rate ya. Jadi harusnya jadi Baik. katalis positif untuk perbankan ke depannya. Oke, dari BBRI kita beralih ke BBNI, Ibu Ratih. Hari ini juga melemah di atas 2%. BBNI juga dari sisi posisinya, dari sisi valuasinya, ini dinilai lebih murah dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis Anda langsung saja secara teknikal untuk BBNI, Ibu. Baik, untuk secara teknikal sih saat ini untuk BBNI ya udah deket-deket di area supportnya di 4.550 ya, sebenarnya sama ya, teknikalnya masih cenderung bearish dari Big Banks ya, khususnya untuk Big Banks BUMN. Jadi chartnya cenderung sama. Buat area support dari BBNI masih ada potensi tadi penurunan ke 4.500, jadi mungkin bisa di watch di area support di level tersebut untuk buy on weakness. Baik, intraday hari ini di 4680, tertingginya di 4810 penutupan kemarin, artinya lebih cenderung tertekan untuk BBNI. Betul. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat. Nah, di tengah volatilitas pergerakan di harga saham gabungan, Ibu Ratih, beberapa saham hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun saham tersebut ada yang sudah mengalami profit taking. Saya mau ke brand terlebih dahulu, Ibu Ratih, hari ini menembus ke level all time high-nya, menguat juga cukup signifikan. All time high hari ini di 9925. Penutupan sesi kedua masih menguat di atas 6%. Analisis dan rekomendasi Anda untuk brand, apakah memang ketika dari saham-saham big cap favorit dari investor mengalami volatilitas yang cukup tinggi, untuk sementara para investor beralih ke saham-saham grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu? Baik, jadi ini menarik ya. Kalau kita lihat untuk brand ini memang yang jadi penopang nih pergerakan IHSG di sepanjang bulan April sampai di minggu ini, di awal minggu bulan Mei ini. Ya, jadi memang kenaikannya cukup signifikan ya, sehingga menopang IHSG juga dan punya market cap yang harusnya sih udah nyalip BBCA ya untuk saat ini ya. Jadi kita lihat untuk brand apakah masih menarik untuk diakumulasi. Jadi untuk brand sendiri, untuk di level saat ini harusnya kita lihat sih kalau secara teknikal memang udah overbought ya. Jadi ada potensi profit taking. Mungkin buat yang udah punya ya bisa pertimbangkan area resisten dari brand ya di area psikologisnya di 10.000. Kemudian untuk saat ini sih walaupun memang kita lihat belum ada potensi reversal dari fase bullishnya brand ya. Jadi buat yang udah punya ya mungkin bisa dipertimbangkan tadi resistennya di 10.000 dan area supportnya itu masih mungkin bisa dipertimbangkan di area MA20-nya di sekitar 8.000-an. Sebenarnya dalam secara teknikal kita belum lihat ada potensi reversal sih dari brand. Oke, range-nya cukup lebar untuk brand, supportnya di 8.000, resisten ke 10.000, hari ini juga hampir mendekati tadi di 9925. Terakhir sebelum kita update penutupan sesi kedua, Ibu, saya akan coba ulas untuk Aman Mineral. Kondisinya juga sama, tapi perbedaannya adalah Aman hari ini tampaknya terdampak aksi profit taking, berbalik melemah di 1,26% di 9775, tadi sempat menembus di 10.000-an. Untuk Aman sendiri ini sama pergerakannya sama brand ya, secara teknikal ini strong bullish dalam middle term maupun juga long termnya.
secara short term juga boleh sih ya. Jadi tadi mungkin kalau misalnya untuk Aman Mineral sendiri ya buat lebih direkomendasikan untuk yang udah punya sih. Jadi kalau Ya, misalnya yang belum punya mungkin bisa di wait and see dulu. Pertimbangkan untuk area support dari Aman ya di area 9.500 itu untuk area support dari Aman. Untuk area resistennya ya sama kalau bisa di 10.000. Jadi kalau misalnya memang udah nggak kuat di 10.000 bisa mhm. taking profit dulu pindahin ke saham Big Banks nih yang tadi valuasi lagi Baik. murah. Strategi ya, Ibu Rati ya. Oh. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ama Mineral 9775 terdampak profit taking di 1,26%, supportnya di 9.500, resistennya di 10.000, level intraday hari ini dan level tertinggi di sepanjang masa. Ibu Rati, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini ditutup di zona merah dengan melemah di 0,17%. Level 7.100-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Tepatnya ditutup di 7.123.612. Intraday tertinggi hari ini di 7.159.767. Intraday terendah di 7.108.176. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Saya akan sampaikan posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36, indeks MNC 36 ditutup melemah di 0,7%. Kemudian juga Jakarta Islamic Index melemah di 0,35%. LQ45 mengalami pelemahan dalam di 0,78% seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Barang baku tampaknya masih memimpin penguatan di 0,89%, kesehatan juga menguat di 0,64%, sementara pemberat masih datang dari sektor keuangan dengan mengalami pelemahan di 0,78%. Teknologi hari ini juga tertekan di 0,66%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam dan level 7.100-an masih mampu dipertahankan. Saham yang pertama adalah Telkom, infrastruktur telekomunikasi menguat ditutup di 3.090. Kemudian juga ada Inco, hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan di 4.650. Brand tadi pun juga sempat kita ulas di 9875. MDKA juga menguat di 2.650 di tengah rencana akan melakukan private placement. Kemudian beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam, didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI tertekan di atas 2% di 4670, BBCA juga melemah di 9.700, BBNI tertekan ke Rp4.700 per saham, dan terakhir ada Astra International juga melemah, namun masih mampu bertahan di atas level 5.000-an. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.